Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan peragakan suatu alat. Alatnya seperti ini nih. Ini untuk menghitung pH ya. Jadi nanti kalau saya mau menghitung pH pakai alat yang namanya pH meter. Nah, ini akan saya perankan untuk mencuci akuarium. Nah, di sini ada akuarium yang sangat kotor. Jadi ini kalau dibilas-bilas juga agak sulit karena di sini ada kapur-kapur yang menempel. Maka di sini saya akan mencoba memakai sitrun ya, sifatnya asam. Nah, ini pH meternya. Coba saya ukur dulu pH-nya berapa airnya. Saya pause saja biar cepat. Ya, lebih kurang 7,18 lah. Ini berarti kategorinya sudah tidak asam ya, udah basa. 7,16. Nah, sekarang ini akan saya kasih sitrun supaya pH-nya turun. Nah, ini sitrunnya saya masukkan aja semuanya. Nanti pH-nya jadi berapa nih? Ini akuarium panjangnya 1 meter ya, jadi airnya cukup banyak. Jadi akan saya aduk-aduk dulu. Ini ya, setelah saya aduk sekitar 1 menit, kemungkinan sudah larut semua. Ini pH-nya mulai menurun 6,5. Nah, kenapa kok saya pakai ini? Karena ini akuariumnya ada banyak ya. Dan di sini memang jualan ikan. Nama tokonya adalah Islambul Aquarium. Jadi kalau pakai ini, gimana biar saya bisa mencuci secara lebih cepat? Karena nanti keburu ada pembeli. Ini kelihatannya berhenti di 6,31 ya. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau misalkan pH-nya 6, ini bersihnya akan lama. Ya, saya ambilkan satu sitrun lagi. Harapan saya pH-nya bisa di bawah 5. Jadi ini saya tuangkan semuanya aja, kemudian saya aduk-aduk seperti tadi. Oke ya, kita lihat setelah diaduk-aduk udah 5, ini 5,15 dan seterusnya. Sambil menunggu turun sedikit kita lihat-lihat ini ya. Ini ada beberapa aksesoris yang ada di sini untuk akuarium, termasuk baling-baling dan sebagainya, batu-batu hias. Jadi buat siapapun yang nonton video ini ya, ini kan karena toko ikan hias dan segala peralatannya, Anda juga bisa membeli di sini, baik grosir atau eceran ya. Jadi kalau ada yang mau membuka toko ikan hias juga, boleh juga beli grosirnya di sini. Di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya. Atau bisa juga hubungi HP saya juga boleh. Nah, ternyata ini jadi 5,08. Ini nanti lumayan agak lebih cepat. Tapi dari pengalaman saya pengennya hanya dalam 2 jam atau 3 jam ya semuanya udah bersih banget ya. Jadi ini saya pengen nambah lagi. Oke, ini satu kantong lagi saya masukkan. Ya kalau bisa 4, lah. Jadi nanti target saya dengan penelitian ini, nanti kalau misalkan di saat kerja, karyawan saya bisa saya atur. Jadi harus pakai sitrun dengan kadar segini. Nah, nanti kalau sisanya masih pH-nya rendah, itu airnya ini masih bisa dipakai untuk membersihkan benda-benda lain. Oke, ini pH-nya makin rendah, 4,48, 4,47 dan seterusnya ya. Harapan saya nanti akuariumnya akan bisa jadi bersih. Oke ya, sekarang ini pukul 19.30, jadi udah 2 jam dari percobaan kita. Nah, kita lihat akuarium yang terjadi seperti apa. Nah, hasilnya lumayan bersih. Jadi kotoran-kotoran yang menempelnya sudah hilang. Nah, sekarang kita ukur pH-nya.
458, jadi mengalami kenaikan dari 4,45 ya. Nah, kalau misalkan pH ini sudah mencapai 6, nanti airnya sudah tidak bisa dipakai mencuci lagi. Di sini karena masih 4,56, ini sayang sekali kalau airnya saya buang. Saya masih bisa memakai untuk mencuci wadah-wadah akuarium yang lain atau styrofoam. Jadi nanti air ini akan saya tuangkan ke tempat lain. Karena ikan-ikan yang dari akuarium ini saya tempatkan di wadah lain, keburu nggak kuat, jadi nanti harus segera saya pindahkan ke sini ya. Ini ikan-ikannya. Nah, ada ikan koki. Kokinya tepatnya namanya kaliko, dan ada snow white ya. Nah, rencananya nanti saya pakai untuk mencuci ini ya. Nah, ini wadah ini sebenarnya udah saya cuci pakai air sitrun, tapi air sitrunnya pH-nya sudah tinggi, jadi ini udah nggak bisa nyuci lagi. Airnya kurang lagi, jadi bagian atasnya ini ya, ini masih kotor. Jadi rencananya nanti akan saya tuangkan ke sini. Oke ya, paling itu saja videonya supaya tidak terlalu panjang. Yang jelas ketika kita masih punya air yang kadar pH-nya rendah, nanti bisa kita pakai lagi ya. Tapi ada kalanya kita udah mencuci ya, pengennya menghemat. Ada teman saya mencuci botol-botol ikan cupang. Nah, ketika itu botolnya direndam di satu kolam semen gitu. Nah, ternyata botol itu bersih. Nah, kemudian ketika botolnya diambil, botol-botol berikutnya dimasukkan, botol yang masih kotor ya. Ternyata nggak bisa bersih. Nah, karena dia nggak punya pH meter, dia bingung loh, kok nggak bisa ya. Nah, itu karena sitrunnya sudah bekerja untuk botol-botol yang pertama ya. Maka itu berarti pH-nya sudah tinggi, sudah mendekati 7, maka itu tidak bisa. Oke, paling itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.